Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan selamat sore bagi kita semua, rekan-rekan seluruh ASN Kementerian Agama di seluruh regional Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Timur, dan Utara. Kesempatan hari ini, alhamdulillah, kita bersyukur sekali kita bisa kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu-tamu kita dari Sukovindo, ya kan, yang setelah selesai melaksanakan pelatihan untuk para pegawai atau ASN di seluruh Balai Diklat Banjarmasin, mulai hari Selasa kemarin, Pak, ya, tanggal 9 ya, tanggal 9 sampai tanggal 11 hari ini. Menyangkut pelatihan tersebut menyangkut masalah apa sih masalah sertifikat ISO itu, bagaimana sih langkah-langkahnya, klausul-klausul apa sih, dan detail apa sih yang harus dijalani sebelum sebuah lembaga itu diaudit oleh lembaga pengaudit seperti Sukopindo. Nah, dengan tidak membuang waktu lagi, kita akan perkenalkan dulu kedua narasumber kita kembali di acara Langkar Langsung Ngobrol dengan Pakar. Oke, Pak, kita akan ngobrol santai sebentar. Ya. Karena ini sangat luar biasa, Pak. Kedatangan Bapak di Balai Diklat ini, selain juga telah memberikan pelatihan selama 3 hari kepada ASN Balai Diklat Kagagaman Banjarmasin, kami juga ingin sedikit, Pak, menggali nih, supaya apa yang baru saja disampaikan selama 3 hari dengan tim dari Balai Diklat atau ASN Balai Diklat Kagagaman Banjarmasin juga bisa, Pak, dipahami. Minimal secara singkat lah oleh seluruh ASN kita di lingkup regional Kalimantan. Karena seperti diketahui, Pak, Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ini adalah sebuah lembaga yang mempunyai tupoksi yaitu sebagai pelayanan penyelenggara diklat di lingkup Kementerian Agama, khususnya di seluruh satker di 4 provinsi regional Kalimantan tadi, Pak. Oke, mohon izin, Pak, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi mohon izin, kami ingin mengetahui nih, pemirsa juga ingin mengetahui juga. Silahkan Bapak perkenalkan diri secara singkat saja, nanti disambung dengan rekan Bapak dari Sukopindo yang satunya. Silakan, Pak. Ya, baik. Nama saya Jamaluddin Malik dan Bapak saya biasa dipanggil Malik. Oh, Pak Malik gitu aja, Pak, ya, lebih santainya Pak Malik gitu, Ya. Pak, ya, lebih akrabnya ya. Oke. Oke. Berikutnya. Baik, selamat sore. Saya sendiri Febrianto, biasa dipanggil Febri. Mas Febri gitu ya? Ya. Oh iya. Mohon izin, Mas Febri sudah menikah belum? Sudah. Wah, alhamdulillah. Oke, Pak, kita lanjut, Pak, ya. Nah, Pak, setelah dari sekian hari Bapak melaksanakan atau tim dari Sukopindo melaksanakan pelatihan, Pak, di Balai Diklat. Sebetulnya, Pak, untuk lembaga penyelenggara pelatihan seperti Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin yang tupoksinya adalah sebagai penyelenggara pelatihan, Pak, dalam hal ini berarti menyangkut masalah pelayanan, Pak, ya, dan masalah mutu. Nah, kira-kira, Pak, sertifikat ISO seperti apa yang memang tepat harus dimiliki oleh lembaga seperti Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ini, Pak? Ya, salah satunya adalah sertifikat ISO 9001, di mana sertifikat ISO 9001 tadi menunjukkan pengakuan bahwa organisasi tadi mengimplementasikan sistem yang bertaraf internasional, karena dimanapun keberadaan dari organisasi ketika menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001, maka dia harus mengikuti kaidah-kaidah, kriteria-kriteria yang ada di dalam standar tadi. International Standard Organization tadi mensyaratkan bahwa batasan-batasan, kriteria-kriteria sudah jelas, sehingga apakah itu organisasinya ada di Indonesia atau ada di negara yang maju, umpamanya ada di Korea, ada di Jepang, ada di Eropa Barat, umpamanya seperti itu, tetap bahwa kriteria standar tadi diberlakukan sama semuanya, Pak. Kriteria klausul-klausulnya masih sama, keberterimaannya masih sama seperti itu, sehingga dengan adanya standar yang sama tadi, biasanya lembaga akreditasi antar negara itu melakukan recognition, pengakuan, Pak, ya. Pengakuan bahwa sudah diakreditasi, sudah disertifikasi sama lembaga sertifikasi yang ada di Indonesia, selama lembaga
adanya saling pengakuan dari lembaga sertifikasi tadi atau lembaga akreditasinya tadi. Kayak contohnya Indonesia diakreditasi lembaga sertifikasinya oleh Badan Akreditasi Nasional, Komite Akreditasi Nasional Komite oleh Akreditasi KAN. Nasional, ya. Maka ketika Indonesia sudah sepakat dengan Malaysia, maka saling mengakui. Saling mengakui, Sertifikat Pak, ya. yang diterbitkannya itu saling diakui. Ketika kemudian dengan negara yang lain juga seperti itu, saling mengakui. Dan ini akan sangat mendukung sekali bahwa bagi organisasi yang sudah menerapkan ISO 9001, pengakuan tadi bisa bukan hanya khusus di negara, dalam satu negara, tapi bisa lintas negara. Oh, begitu, Pak, ya. Ya. Jadi sertifikasi ISO yang diterima oleh sebuah lembaga, ya kan, itu berlaku secara internasional. Iya. Dan mendapat pengakuan dari secara internasional, masuk dari negara-negara lain juga, karena sudah disertifikasi oleh sebuah lembaga yang resmi, yang diakui, seperti Sukopindo misalnya, Pak, ya. Iya. Jadi andai sebuah lembaga tersebut karena sudah mendapat sertifikasi, masuk kegiatan di lembaga atau di negara lain pun sudah mendengar recognition, Pak, ya, pengakuan seperti itu, Pak, ya. Oh ya, luar biasa. Jadi memang sangat penting sekali sertifikasi ISO ini, Pak, ya, untuk bagi sebuah lembaga. Ini untuk menunjukkan performance kinerja dari organisasi Performance tadi. kinerja, gitu, ya. Performance-nya tadi, bahwa ketika menerapkan sistem manajemen mutu tadi, organisasi ini pasti akan berorientasi bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam proses-proses yang terjadi. Proses-proses yang terjadi di organisasi tersebut. Orientasinya adalah efektif dan efisien. Efektif dan efisien, itu titik beratnya di situ, Pak, ya. Efektif dan efisien, sehingga untuk menghasilkan produk yang berkualitas, efektif dan efisiennya tetap harus dikejar. Oh, seperti kualitasnya itu, Pak, ya. Tetap terjaga dengan adanya spesifikasi standar yang sudah ditetapkan dari awal ketika mau menghasilkan. Kayak contohnya lembaga pelatihan di sini. Ya, betul, Pak. Lembaga pelatihan di sini kan berarti kan pengakuannya adalah kemampuan peserta. Kemampuan peserta menangkap ilmu yang dipelajari. Selama pelatihan. Selama pelatihan. Nah, itu dinilainya berapa nilai passing grade minimal yang bisa dinyatakan lulus kan? Lulus gitu atau ya. tidak lulus, Pak. Atau ada passing grade-nya. Ada passing grade-nya kan, ada batasan. Betul. Nah, itu terjamin bahwa standar ini ketika dinyatakan bahwa orang ini lulus pasti memiliki kemampuan minimal seperti apa itu, ya, sudah. Kemampuan spesifikasinya seperti apa seperti yang sudah ditentukan, dan karena ada satu tadi passing grade tadi yang menyatakan peserta tadi yang mengikuti sebuah pelatihan lulus atau tidak lulus seperti itu, Pak, ya. Iya. Oh, kriterianya tadi. Kriterianya seperti itu, Pak, ya. Luar biasa. Oh, sekarang saya beralih ke Mas Febri, ya. Silakan. Mas Febri, langkah-langkah apa saja yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh sebuah lembaga, misalnya kayak seperti lembaga kami Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, sebelum mengajukan permohonan audit sertifikasi oleh Sukopindo, langkah-langkah atau hal-hal ideal apa saja sih sebaiknya yang dilakukan oleh lembaga kami? Mohon penjelasannya, Mas. Baik, terima kasih Pak Yus. Jadi langkah awal mungkin ya Pak ya, kita ketahui dulu apa yang kita mau ya Pak ya. Iya, betul. Terkait dengan ini berarti kita harus mencari tahu dulu apa sih sistem manajemen mutu atau ISO 9001 versi 2015 itu. Oh, itu harus diketahui dulu, Pak, ya. Pak, ya. Harus diketahui dulu itu, ya. Begitu. Kemudian setelah tahu kira-kira kita ada di posisi apa begitu. Menentukan posisi kita ini, ya. Misalnya kita memang awam, berarti kita harus ada pelatihan dulu. Betul. Belajar dulu berarti harus apa itu, ya. Minimal kita awareness dulu ya Pak ya. Iya, betul. Karena tadi karena maka sayang ya Pak. Betul sekali, Mas Febri. Kita awareness. Iya. Kemudian setelah awareness, idealnya kita juga ada pelatihan lanjutan sebagai auditor internal. Pelatihan lanjutan setelah kita belajar, ada lagi pelatihan lanjutan. Setelah pelatihan awareness 9001, kita sudah mengenal apa itu 9001, Pak. Klausul-klausulnya seperti standarnya, seperti apa yang harus dipenuhi. Kemudian kita lanjut ke pelatihan berikutnya, yaitu pelatihan auditor internal, Pak. Jadi kita tahu penerapannya seperti apa, kita bisa menilai begitu secara internal kita ya Pak ya. Iya. Begitu. Setelah
auditor internal, idealnya memang kita sudah memiliki kerangka sistem manajemen yang dibuktikan dalam bentuk dokumen-dokumen seperti pedoman. Ada kerangka awal yang sudah kita pahami dulu ya dalam sistem manajemen kami misalnya seperti itu Pak ya. Itu bisa dielaborasi juga dengan sistem manajemen lain mungkin yang Bapak sudah terapkan begitu ya. Kita harus tahu kita harus bedah lagi tuh di dalam awareness sebenarnya ya. Kita tahu apa yang harus dipenuhi, apa yang harus kita miliki dan apa yang harus kita lakukan. Nah itu dilengkapi Pak dokumen-dokumennya, kemudian juga diimplementasikan sesuai dengan dokumen yang sudah Bapak buat. Misalnya Bapak ada pedoman, ada prosedur, itu diimplementasikan. Setelah implementasi dalam jangka waktu tertentu, bila Bapak merasa sudah siap, begitu Bapak bisa mengajukan proses untuk sertifikasi atau recognition ya, supaya bisa diakui oleh pengukuhan oleh lembaga sertifikasi Pak, salah satunya Sukovindo begitu. Yang idealnya juga harus terakreditasi oleh KAN. Jadi sebagai lembaga sertifikasi, Sukovindo ini diakreditasi juga Pak dalam diakreditasi lembaga Sukovindo juga diakreditasi Pak ya. Juga diaudit seperti itu. Oleh Komite Akreditasi Nasional yang tadi Pak Mari sudah sampaikan. KAN ya. Sehingga nanti untuk lembaga-lembaga sertifikasi yang sudah akreditasi ini implementasi pemahamannya itu sama Pak, sesuai apa yang dipersyaratkan oleh standar. Iya betul. Seperti itu. Seperti itu Pak ini. Ini sebagai informasi Pak Malik dan Mas Febri, kami beberapa kali dan secara periodik rutin mungkin sesuai dengan grade kami, misalnya kami grade B itu kan per 3 tahun, kami itu harus melakukan akreditasi Pak. Nah, instrumen-instrumen akreditasi itu setelah kami melakukan mengikuti pelatihan itu ada beberapa mungkin yang berkesesuaian dengan klausul-klausul yang diajarkan pada pelatihan tadi Pak. Nah, berarti apakah manajemen yang sudah kami laksanakan, kami implementasikan tadi ya kan dengan mengacu kepada instrumen-instrumen pemeriksa audit akreditasi dari lembaga seperti LAN, Pusdiklat itu berarti bisa juga nanti menjadi bahan andai kami mengajukan permohonan untuk recognition tadi Pak ya. Intinya sebagai lembaga penilaian dari lembaga lain bisa jadi ada irisan dengan kriteria yang bersamaan atau yang hampir mirip Pak. Hampir mirip kemungkinan Pak. Hampir mirip. Iya. Kalau ISO 9000 fokus kepada kualitas. Kualitas gitu ya. Fokusnya kepada kualitas terhadap produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan, penekanannya di situ Pak ya. Iya, produk di sini adalah jasa pelatihan. Iya, produknya betul. Produknya adalah jasa pelatihan, sehingga produk ketika pelatihan tadi yang mengajarkan orang yang tadinya belum paham, belum tahu menjadi tahu, meningkatnya kompetensi dari peserta yang mengikuti pelatihan. Ya, nah itu dibuktikan kompetensinya tadi dengan terbitnya sertifikat. Betul. Terbitnya sertifikat. Memang karena ini adalah jasa pelatihan. Betul. Tapi dengan adanya pemastian standarisasi tadi memastikan terhadap produk yang dihasilkannya tadi. Memastikan produk yang dihasilkannya tadi memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan di dalam persyaratan standar ISO 9001. Seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi umpamanya ada akreditasi lain yang dituju apa umpamanya kayak gitu ya. Betul. Itu bisa saja ada irisan apa. Tapi kalau tadi disebutkan akreditasi dari BAN PT Pak atau dari mana? Dari LAN Pak misalnya, dari lembaga LAN, administrasi negara. Lembaga administrasi negara mungkin itu terkait dengan penyelenggaraan pelatihan mungkin. Penyelenggara pelatihan, berarti fokus juga kepada kompetensi instruktur. Betul. Begitu ya. Betul. Itu sama salah satunya itu Pak, salah satu kompetensi instruktur. Nah, itu kompetensi instruktur juga salah satu menjadi persyaratan di dalam ISO 9001 bagaimana harus dipenuhi instrukturnya tadi. Ada irisan berkesesuaian di sini. Ada irisan yang berkesesuaian tadi. Betul. Bahwa harus menyediakan instruktur dengan kualifikasi pendidikan seperti apa. Betul. Dan bersertifikat kayak betul, gitu. Nah, itu irisan yang pertama. Terus kemudian irisan yang kedua terkait dengan metodologi penyampaian pembelajaran tadi harus punya rencana program. Betul. Kan ya gitu rencana kan? Pembelajaran. Rencana pembelajaran tadi. Nah, itu juga harus
harus rencana produksinya. Kalau di sini kan produksinya kan jasa layanan. Jasa layanan. Nah, ini rencana produksinya seperti apa nih? Oh, begitu. Nah, kayak gitu ya. Kalau di bahasa ISO 9001 itu rencana layanannya seperti apa? Anda harus maksudnya pemilik prosesnya tadi ya. Itu harus disiapkan dari awal dan itu distandarkan. Harus punya standar juga Pak ya, bukan asal bikin Pak ya. Ditetapkan. Iya, betul. Menjadi standar kriteria sehingga nanti kelulusannya dengan kualifikasi lulus yang dengan nilai berapa kayak itu. Kayak contohnya dulu kita kuliah kan nilai lulus, umpamanya nilai lulus minimal B itu minimal nilai terendahnya berapa? 65. Misalnya seperti itu. Umpamanya ya, kayak gitu. Begitu nilainya 64, masuknya kriteria tidak lulus. Tidak lulus. Umpamanya seperti itu. Nah, ini passing grade-nya adalah 65 tadi. Nah, itu standar itu yang diikuti kayak gitu Pak. Jadi mungkin kriteria persyaratan akreditasi atau sertifikasi bisa jadi bermacam-macam, tapi mana yang menjadikan satu irisan yang sama kriterianya sama, tadi? Ya. Seperti itu Pak. Oh ya, luar biasa. Terima kasih Pak ya. Jadi ini untuk audit pelatihan dari Sukop ini baru bagi kami Pak. Iya Pak. Betul-betul baru dan makanya saya tadi waktu ikut pelatihan Pak ya, saya mungkin beberapa kali salah penangkapan, meskipun rekan-rekan yang lain juga. Iya. Karena memang baru Pak ya, dan inilah seperti yang Mas Febri itu sampaikan, langkah pertama itu belajar dulu, berlatih dulu. Ya seperti itu Pak ya. Oke Pak, kita ngobrol seriusnya kita ganti sedikit Pak ya. Iya. Nah Pak, selama 3 hari Pak di Balai Diklat sini, bertemu dengan pimpinan kami, dengan kami sebagai ASN Pak yang mengikuti pelatihan. Ini mohon nih Pak, kesannya apa nih Pak menyangkut kami Pak dan Balai Diklat ini Pak yang Bapak temui, Bapak alami selama 3 hari Pak tentang Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin berikut ASN yang mengikuti pelatihan. Silakan Pak. Oke, kesan saya ya sebagai instruktur pertama ya tentunya pesertanya tingkat kehadirannya tinggi kayak gitu ya. Tingkat kehadirannya tinggi, saya tidak tahu ini apakah karena kehadirannya tinggi, apakah karena diawasi sama kepala balai, karena kepala balainya juga ada di situ semua terus. Iya. Itu dugaan ya. Dugaan pertama seperti itu. Atau dugaan keduanya adalah karena memang ingin tahu. Karena di sini adalah lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan biasanya orangnya semangat belajarnya tinggi. Curiosnya tinggi, pengen tahunya tinggi. Jadi pengen tahunya tinggi. Makanya begitu ini apa ini ISO itu apa kan ya gitu kan. Yang jelas beda sama ISO babat kan ya gitu. Tapi tetap enak juga ya gitu ya. Jadi ISO ini apa? Oh ternyata standar yang mensyaratkan terkait dengan kualitas yang akan dihasilkan seperti apa kan ya gitu. Sehingga dengan kriteria-kriteria yang ada ini. Pertama, jadi kesan saya dengan kehadiran yang besar seperti itu, satu kelas lumayan banyak, 45 orang dengan kehadiran yang tinggi seperti itu menunjukkan semangat. Pertama itu. Keduanya, komunikasi 2 arah. Berarti menunjukkan rasa ingin tahu, kayak gitu kan. Kalau komunikasinya 1 arah hanya dari instruktur saja bisa jadi terpaksa ini. Ada sesuatu ini kayaknya nih. Terpaksa ini. Kenapa saya harus ada di sini terus? Karena kepala balainya ada di sini. Kalau kemudian saya pergi, kepala balai negur, nanti di belakang hari kena masalah, kena sanksi misalnya. Iya, kena sanksi atau tunjangannya tidak diturunkan. Nah, ini bisa jadi seperti itu, Pak. Iya ini. Tapi dengan indikasi komunikasi 2 arah, dugaan karena dapat dokumen kan tereliminir. Tereliminir kayak gitu. Karena ada interaksi 2 arah tadi, ada antusiasme untuk bertanya, ingin tahu seperti itu Pak ya. Iya. Nah itu saya kira dengan 2 indikasi tadi sudah menunjukkan bahwa motivasi untuk tahunya ini besar ini. Untuk tahunya kayak gitu. Jadi apa sih itu ISO kayak gitu untuk tahunya besar. Ini penilaian saya ini Pak. Nggak tahu kalau Pak Febri selama 3 hari juga ikut mengamati, ikut mediasi kan ya gitu kan. Soalnya selama 3 hari Pak, saya lihat Mas Febri ini Pak bagaikan bayang-bayang ada di mana-mana loh Pak. Keliling gitu Pak.
Keliling. Apakah mau melakukan pemantauan, penilaian, atau lagi pingin kenal satu sama lain aja kira-kira, Pak? Maaf bacanya Mas Febri. Oke, silakan Mas Febri. Kesan sampean selama 3 hari di Balai Diklat bagaimana, Mas Febri? Secara umum sama Pak Yus dengan apa yang disampaikan Pak Malik ya Pak ya, antusiasme yang jelas ada antusiasme untuk mengetahui seperti apa sih ISO ini. ISO ini barangnya seperti apa sih? Nah, ini ada antusiasme dan diperlihatkan dengan kehadiran dan apa tadi komunikasi semangatnya tadi ya. Sedangkan saya tadi kalau misalnya muter-muter sebenarnya untuk memastikan kira-kira bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Oh, seperti itu. Ada yang kurang atau tidak. Oh, seperti itu. Supporting ya. Ya, jalannya. Supportnya. Pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar. Oh, ya, terima kasih. Jadi Pak, jujur saja untuk masalah ISO ini sebenarnya sudah lama di semacam disampaikan oleh pimpinan kami menyangkut masalah kompetensi kami yang harus mempunyai standar. Karena di balai-balai diklat lainnya Pak sudah melaksanakan itu. Dan kami dari arahan pimpinan, dari arahan Pak Kepala itu juga rasanya kami kok ketinggalan ini. Kami harus ini seperti itu Pak. Apalagi rekan-rekan kami di tim Pokja dan Widya Iswara yang mengampu masalah pembelajaran pelatihan Pak ya. Itu juga betul-betul wah ini kapan ini. Jadi setengah ada juga mendesak nih. Nah, menanyakan pada manajemen, kapan Pak laksanaan ISO pelatihan ISO seperti itu. Tapi kalau para Widya Iswara tadi sertifikatnya nambah, fungsionalnya nambah tidak Pak? Wah, ini harus dipertanyakan lebih detail nih Pak. Harus dipertanyaan lebih detail lagi nih Pak. Mungkin pada pembahasan lain mungkin seperti itu Pak ya. Oh itu ya Pak. Iya seperti itu Pak. Kan kompetensinya nambah ini ya. Nggih. Tapi mudah-mudahan nambah ke yang lainnya ya Pak ya. Mudah-mudahan itu harapan Pak, harapannya nambah kompetensi, nambah beban juga nambah yang berikut-berikutnya Pak seperti itu Pak. Jadi harapan seperti itu. Jadi Pak dengan pelatihan ini Pak, makanya mungkin Bapak ya terima kasih atas kesannya tadi Bapak memang karena memang sudah lama kami mendengar, sudah lama kami ingin. Namun kan kami nunggu manajemen kapan sih bisa dilaksanakan. Kan banyak faktor yang harus dipertimbangkan, menyangkut waktu, anggaran sebagainya Pak. Jadi alhamdulillah Pak, mulai tanggal 9 kemarin hari Selasa kita bisa melaksanakan pelatihan tersebut. Oke Pak. Nah, itu terima kasih sekali. Sekali lagi Pak, mungkin obrolan singkat ini sangat berguna bagi kami semua. Juga bisa memberikan wawasan tambahan bagi rekan-rekan kami ASN di lingkup Kementerian Agama di wilayah kerja Balai Diklat yaitu 4 provinsi, Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara. Dan semoga pelatihan yang sudah kami laksanakan dengan tim dari Sukovindo bisa memberikan pengetahuan, pemahaman bagaimana sih dan apa sih itu sertifikasi ISO 9001-2015 yang menyangkut masalah layanan dan masalah penjamin manajemen mutu tadi Pak ya. Mudah-mudahan sangat berguna bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih. Pemirsa sekalian, demikian obrolan singkat kami dengan obrolan langsung dengan pakar langsung dari tim dari Sukovindo yaitu Bapak Jamaluddin Malik dan Mas Febri. Semoga obrolan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pemahaman dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua. Salam langkar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.